Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Parlina, NPM 24037119009. Agribisnis A. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bagian yang mengurusi sumber daya manusia pada organisasi biasanya disebut Departemen SDM atau HRD. Jadi, pada dasarnya manajemen SDM ini adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengolahan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut, serta menyediakan pengetahuan demi mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, manajemen dan Departemen SDM juga bertanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan dengan menerapkan seluruh nilai dan budaya perusahaan, juga memastikan bahwa perusahaan memiliki tim yang baik dan solid, dan memahami pemberdayaan karyawan. Selanjutnya, fungsi manajemen sumber daya manusia. 1. Perencanaan atau planning. Salah satu fungsi perencanaan manajemen sumber daya manusia yaitu upaya dasar dalam pengambilan sebuah keputusan yang sudah diperhitungkan dengan matang mengenai hal apa saja yang akan dilakukan di masa mendatang oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. 2. Rekrutmen. Ini merupakan suatu proses dalam penarikan kandidat bermutu untuk mengisi posisi-posisi yang kosong. Jadi, perekrutan ini bisa memberikan suatu peluang kerja kepada orang-orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memenuhi kualifikasi dan spesifikasi dari pekerjaan yang tersedia untuk mencapai tujuan perusahaan. Seleksi. Kegiatan seleksi ini merupakan proses dalam menentukan tenaga kerja atau karyawan yang sesuai dan tepat dari beberapa kandidat yang tersedia. Selanjutnya, orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Pelatihan atau training ini merupakan suatu proses pembelajaran untuk memperoleh suatu keahlian, peraturan, konsep, atau sikap untuk meningkatkan kinerja pada karyawan. Selanjutnya, evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini juga tidak kalah penting dari fungsi manajemen yang lain. Fungsi evaluasi manajemen sumber daya manusia ini juga tidak berdiri sendiri karena berhubungan erat dengan fungsi pemantauan dan fungsi pelaporan, dan berguna supaya perusahaan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Kompensasi. Fungsi kompensasi yaitu untuk memberikan penghargaan atau pemberian balas jasa secara langsung atau tidak langsung yang berbentuk uang ataupun barang kepada karyawan sebagai bentuk imbal jasa dari perusahaan. Ekspektasi manajemen sumber daya manusia. SDM harus didistribusikan dan dialokasikan sedemikian rupa dengan cara tertentu sehingga dapat menyediakan keunggulan bersaing. Pengelolaan tenaga kerja asing dalam hal ini expat menjadi penugasan ke luar negeri harus dilakukan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan besar, dan dengan pilihan strategi yang tepat merupakan upaya untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, manajemen sumber daya manusia harus bisa menunjukkan kemampuan dan nilai yang mereka jalani dengan melindungi perusahaan dari berbagai masalah, seperti tuntutan hukum dan beberapa kasus. Selanjutnya, fokus manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia berfungsi perusahaan yang berkaitan dengan kepemimpinan dan penyelesaian isu yang terjadi antar karyawan di perusahaan tersebut. Juga mempunyai beberapa fokus, yaitu pemberian kompensasi, perekrutan, manajemen kinerja, pengembangan perusahaan, keselamatan karyawan, kesehatan karyawan, tunjangan karyawan, dan motivasi kinerja, komunikasi, dan administrasi dan pelatihan karyawan.
Jadi, fokus manajemen sumber daya ini juga meliputi pengelolaan karyawan dan budaya serta nilai lingkungan kerja secara strategi dengan pendekatan yang tepat. Manajemen sumber daya yang efektif memungkinkan karyawan untuk berkontribusi secara efektif untuk perusahaan demi mencapai tujuan dengan yang sesuai. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.